Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Best Man Waterlight. Di episode kemarin, para tamu berbisik keluarga Wu benar-benar sudah gila karena berani menantang keluarga Qin secara terang-terangan. Ibu Ru terus berpikir kalau Yi Chen ini sangat kuat untuk anak seusianya. Apalagi koneksi dan latar belakangnya juga luar biasa mengerikan. Seandainya tidak ada satu masalah itu, dia pasti setuju merestui Ru menikah dengannya. Dia lalu menatapnya dan berkata, kalau ada kebenaran yang harus diungkapkan kepada Yi Chen sebelum membawanya ke ruangan pribadi setelah pesta selesai. Yi Chen tersenyum melihatnya menuangkan teh. Secara langsung Ibu Ruo menjamin tidak ada racun di sana, hanya teh herbal biasa. Yi Chen pun terkekeh mendengar itu. Bahkan jika beracun pun tidak masalah, karena tidak ada racun di dunia ini yang sanggup membunuhnya. Wanita itu duduk sambil menghela napas. Menyebut Yi Chen selalu bicara omong kosong tapi mengakui kehebatannya. Yi Chen membalas bahwa dia yakin tidak dipanggil ke sini hanya untuk dipuji. Ibu Ruo mengangguk, lalu mulai menjelaskan soal pertunangan Ru dengan keluarga Qin yang sudah lama direncanakan. Kebenarannya adalah Ru sudah lama dijodohkan. Yi Chen mengernyit karena tidak tahu hal itu. Ibu Ruo melanjutkan bahwa meski keluarga dia sangat kaya raya, namun uang saja jelas tidak akan pernah cukup. Mereka juga membutuhkan perlindungan dari para ahli bela diri yang hebat. Keluarga Jia memang punya beberapa guru besar, tapi kekuatan mereka masih kurang untuk mengamankan seluruh harta kekayaan itu. Karena itulah ayah Ruo bernegosiasi dengan banyak keluarga bela diri. Pada akhirnya, hanya keluarga Qin yang setuju, membuat mereka menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga Jia saat ini. Ibu Ruo tahu Yi Chen tidak menyukainya, dan andai situasinya berbeda dia mungkin merestui hubungan mereka, tapi aliansi pernikahan dengan keluarga Qin ini mutlak tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dia tahu keluarga Jiao dan keluarga Wu berada di pihak Yi Chen, tapi gabungan kekuatan mereka pun mustahil mengalahkan keluarga Qin. Karena itu dia memohon agar Yi Chen melepaskan Ru sebelum para ahli mereka tiba untuk menyerang. Dengarkan aku, pergilah dari kota ini dan selamatkan dirimu. Tapi kalian tahu apa reaksi Yi Chen? Dia malah bertanya santai, mana yang lebih kuat antara keluarga Qin atau asosiasi bela diri? Ibu Ruo menjawab bahwa setiap keluarga bela diri besar, baik itu keluarga Qin maupun keluarga Wu, semuanya berada di bawah naungan asosiasi bela diri. Jadi kekuatan mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Asosiasi bela diri jauh lebih kuat dari apapun. Yi Chen langsung berdiri dan menegaskan kalau dia juga akan membereskan mereka. Ibu Ruo menawarkan jet pribadinya jika dia ingin kabur. Namun Yi Chen hanya tersenyum percaya diri. Dunia ini memang luas, tapi dia yakin hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Keluarga Qin sudah berani memprovokasinya. Jadi dia berjanji akan segera menyelesaikan perhitungan dengan mereka sebelum akhirnya melangkah keluar. Setelah menutup pintu, Yi Chen kembali ke rumahnya. Dia lelah sekali. Sambil memegang kepalanya, dia bergumam kurang tidur berhari-hari sebelum Sun Yi mendadak masuk ke kamarnya. Kamu belum tidur? Tanya Sun Yi. Ruo menelponku dan bilang tidak akan pulang hari ini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Ruo menciummu hari ini. Apa penjelasanmu soal itu? Yi Chen pun langsung terlihat salah tingkah. Sebelum dia sempat menjawab, Sun Yi mendadak mencium bibirnya. Gadis itu tersenyum dan bertanya siapa yang ciumannya lebih enak. Yi Chen menyeringai sambil berkata kalau itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Dia bercanda jika Sun Yi mencium pipinya juga, mungkin dia baru bisa memberi penilaian yang adil. Sun Yi cemberut dan menyebutnya nakal. Yi Chen tertawa lalu mengalah bahwa ciuman Sun Yi jauh lebih manis. Mengapa Sun Yi bertingkah aneh hari ini? Pikirnya. Sun Yi memeluknya erat sambil berbisik kalau dia tahu Yi Chen berbohong, tapi ucapan itu tetap membuatnya sangat bahagia. Dia tahu jika ragu sedikit saja, antrean perempuan yang mengejar Yi Chen pasti akan sangat panjang. Jadi hari ini, dia harus mencuri hatinya duluan. Tapi tunggu dulu tepat saat momen romantis mereka dimulai, telepon malah berdering. Dengan kesal dia mengumpat siapa orang bodoh yang menelpon di saat seperti ini. Dia melempar ponselnya dan mengajak Sun Yi melanjutkan. Tapi sedetik kemudian ponsel Sun Yi juga ikut berdering kencang. Yi Chen mengerang kesal dan berniat menghancurkan semua ponsel itu. Sun Yi segera memeriksa layar ponselnya dan terkejut melihat nama Xiao Shenhe. Menduga ada keadaan yang sangat darurat. Seberapa penting pun itu, kesempatan emasnya kini sudah hancur berantakan. Dia akhirnya mengangkat telepon dan bertanya ada apa malam-malam begini. Shenhe dengan panik berteriak
kalau formula rahasia mereka baru saja dicuri orang. Yi Chen bergegas ke kantor dan melihat berangkas penyimpanan formula telah hancur total. Dia langsung menuntut penjelasan lengkap. Shen Yi menjelaskan kalau sekitar jam 8 malam tadi, sekelompok orang bersenjata menerobos masuk ke gedung. Mereka membantai semua pengawal dan membawa lari formula tersebut. Yi Chen memeriksa brankas yang rusak dan bergumam bahwa mustahil kunci ini bisa dihancurkan begitu saja dengan paksa. Dia sudah menyegelnya dengan energi spiritualnya sendiri, yang berarti jika dibongkar paksa tanpa kunci, dia pasti langsung merasakannya. Ini membuktikan seseorang menggunakan kunci asli terlebih dahulu sebelum sengaja merusak gemboknya agar terlihat seperti perampokan. Shen Yi menambahkan kalau setelah kejadian itu, Lucian mendadak ikut menghilang dan mencurigai adanya pengkhianatan. Yi Chen terdiam sejenak, yakin bahwa para pelaku perampokan ini jelas bukan penjahat amatiran biasa. Semua pengawal di sini adalah anak buah tangguh dari Ling Tian, sehingga orang biasa tidak mungkin bisa menang. Shen Yi menundukkan kepala dan meminta maaf karena telah salah mempercayai orang. Dia bahkan rela dihukum, namun Yi Chen menggelengkan kepala karena sekarang bukan saat yang tepat. Mereka harus memeriksa kerusakan terlebih dahulu sebelum terkejut melihat semua anak buah Ling Tian tewas di lantai bawah. Wajahnya mendingin seketika, pelakunya benar-benar kejam. Mereka membantai para pria yang bertarung gagah berani. Sampai akhir ini, Shen Yi bertanya dengan cemas bagaimana nasib formula mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yi Chen menyahut dengan tenang kalau dia tidak peduli soal formula itu karena bisa ditulis ulang. Namun nyawa para pengawal ini tidak akan pernah bisa dia hidupkan kembali. Shen Yi merasa sangat malu karena tidak menyangka tuannya lebih menghargai nyawa mereka dibanding formula itu. Dia melaporkan bahwa kamera pengawas juga ikut dihancurkan tanpa sisa. Kemungkinan menyelamatkan rekaman itu sangatlah kecil. Yi Chen memerintahkan untuk menyelidiki petunjuk sekecil apapun dan segera melaporkannya, serta memberikan santunan $10 juta kepada setiap keluarga korban. Shen Yi tercengang mendengar angka $10 juta itu, menyadari betapa Yi Chen sangat menghormati bawahannya. Saat itulah, Yi Chen melihat benda kecil tergenggam di tangan salah satu jasad pengawal. Lambang keluarga ini membuktikan bahwa anak buah Ling Tian berhasil meninggalkan petunjuk berharga meski di ambang maut. Siapapun pelakunya tidak akan bisa bersembunyi lama. Yi Chen langsung menghubungi seseorang. Suara di seberang bertanya, bagaimana Yi Chen bisa mendapatkan nomor telepon pribadi miliknya. Yi Chen menjelaskan bahwa ponselnya hancur sehingga dia meminjam milik Shen Yi. Membuat Jingking langsung menyahut dengan sopan. Dia menanyakan apa yang bisa dibantu. Lalu Yi Chen mengirimkan foto lambang tersebut untuk diselidiki. Setelah melihat gambarnya, Jingking terkejut dan menjelaskan kalau itu adalah lambang milik organisasi Baki Club. Baki Club merupakan sindikat mafia internasional yang melebarkan sayapnya di berbagai negara. Pemimpin mereka dikenal dengan julukan Ogre, dan kelompok kejam ini memiliki lebih dari 100.000 anggota aktif. Di tanah kelahirannya, sang Ogre bahkan disembah layaknya dewa. Jingking mengaku pernah melawan mereka sebelumnya. Fei berhasil menang, meski harus kehilangan 7 anak buah terbaiknya dalam pertempuran maut itu. Baru-baru ini ada laporan bahwa beberapa anggota inti Baki Club telah menyusup ke negara ini. Fei menginap di hotel milioner. Yi Chen mengangguk lalu meminta alamat lengkap hotel tersebut dikirimkan. Shen Yi bertanya dengan sangat gugup, apakah tuannya benar-benar berniat memburu komplotan Baki Club sendirian? Yi Chen tersenyum dingin dan berkata bahwa kedatangan para tamu asing ini patut disambut secara langsung olehnya. Dia secara pribadi akan mengirim mereka langsung ke neraka. Adegan lalu berpindah ke kamar hotel, di mana seorang pria botak tertawa mengejek karena misi merebut formula terasa sangat mudah sekali. Orang-orang ini sangat lemah sekali. Tian Jun menyahut bangga kalau mereka dilatih langsung oleh guru Ogre, sehingga tidak mungkin kalah. Si botak kembali tertawa membenarkan ucapan sombong rekannya itu. Tiba-tiba Lucian angkat bicara, mengingatkan bahwa dia juga berkontribusi besar dan menuntut janji mereka yang belum ditepati. Si botak tersenyum sinis memintanya tenang, karena mereka selalu menghargai pelayan setianya. Kami akan membawamu pulang, menjadikanmu anggota resmi klub Baki, dan mengirim $30 juta ke rekeningmu. Lucian berkata dengan gugup bahwa sebenarnya dia telah mengkhianati grup Tinser, dan butuh uang untuk kabur dari negara ini. Bisa beri sebagian uangnya sekarang? Wajah si botak langsung menggelap kesal.
mengira mereka dituduh berbohong. Begitu selesai bicara, dia langsung membanting tubuh Lu Xuan ke lantai dengan sangat kejam. Bahkan jika aku tidak memberimu 1 sen pun, kamu mau apa? Sambil terkapar kesakitan di lantai, Lu Xuan sangat menyesali semuanya karena telah mempercayai orang-orang asing bajingan ini. Kini dia terusir tanpa uang sepeser pun untuk kabur. Tianjun berkata dingin bahwa anjing yang tidak setia harus segera disingkirkan, membuat Lu Xuan panik dan memohon ampun. Persetan dengan uang, ampuni nyawaku. Si botak tertawa mengejek kelemahan orang-orang di sini. Tapi tiba-tiba, sebuah suara berat menyahut bahwa hanya pecundang itu yang memalukan negara. Yi Chen masuk, sungguh gila, bagaimana serangga seperti kalian berani mengacau di negaraku? Tianjun melotot sok, bingung bagaimana pemuda ini bisa menerobos masuk. Padahal mereka di lantai 18, Lu Xuan berteriak memohon bantuan Tuan Yi. Si botak menyeringai meremehkan dan merasa bisa meremukan udang kecil seperti Yi Chen dengan 1 tangan. Si botak langsung menyuruh anak buahnya maju membantai pemuda itu. Tapi bersiaplah, karena dalam sekejap Yi Chen tiba-tiba menghilang dan mendadak muncul tepat di belakangnya tanpa sempat disadari siapapun. Yi Chen tersenyum dingin. Tadi kamu memanggilku udang kecil kan? Hari ini kalian semua akan mati di tangan udang ini. Detik berikutnya, 1 pukulan keras mendarat hingga meremukan seluruh gigi si botak. Tianjun berteriak memperingatkan bahwa pemuda ini adalah Grandmaster. Sebelum sempat kabur, Yi Chen langsung melempar tubuh anak buahnya menyeberangi ruangan. Tianjun tercengang melihat kakak sangguan yang beratnya lebih dari 300 kg diangkat begitu mudah dengan 1 tangan. Ternyata rumor kehebatan para Grandmaster di negara ini benar-benar nyata. Tianjun melangkah maju dengan sombongnya. Sebagai penerus aliran pedang kita, dia bersumpah akan menunjukkan kekuatan sejati mereka kepada Yi Chen. Yi Chen menyuruhnya diam karena mereka hanyalah pencuri dokumen perusahaannya. Mendengar itu, Tianjun malah tertawa meremehkan. Jadi itu perusahaanmu? Tuan kami, Jack Kawasaki, telah membantai semua penjagamu. Kalau dia ada di sini, kamu pasti sudah tamat. Yi Chen menendangnya hingga tersungkur dan menyuruhnya segera memanggil orang itu. Kalau tidak, Yi Chen berjanji akan menyiksa mereka 100 kali lebih kejam dibanding nasib para penjaganya. Tianjun menyeringai mengejek dan menganggap pemuda itu hanya beruntung karena menyerang diam-diam. Hair, jangan jambak rambutku. Tapi Yi Chen langsung merenggutnya sampai botak. Tiba-tiba pintu hotel hancur berantakan dan sesosok pria raksasa masuk sambil menguap lebar. Jack Kawasaki akhirnya tiba. Jack menggerutu karena tidurnya diganggu. Yi Chen menyuruhnya melihat kondisi anak buahnya. Jack malah tertawa mengejek. Tahu bahwa Yi Chen sengaja datang untuk mati di tangannya. Jack menceritakan betapa serunya membantai anak buah Yi Chen. Awalnya hanya ingin tahu lokasi keberadaannya. Tapi mereka semua keras kepala dan menolak bicara. Akhirnya dia melipat tubuh mereka seperti kertas origami. Tapi hebatnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau berkhianat demi melindungi rahasiamu. Mereka mati melindungimu, dan kini, kamu masuk perangkap kami. Tianjun tersenyum yakin, karena Jack yang setinggi 2 meter, memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan fisiknya mampu merobek baja dengan tangan kosong, dan kecepatannya pun luar biasa. Di klub Baki, kabarnya hanya Master Ogre yang bisa menandingi kekuatannya. Yi Chen melesat maju menyindir hobi melipat orang lalu menghajar Jack, hingga terpental jauh. Nah, disinilah kepuasan kita dimulai saat melihat wajah Tianjun mendadak pucat pasi menyaksikan bos besarnya tidak berdaya. Yi Chen berkata dingin, bahwa sekarang giliran dia yang ingin bermain origami, tanpa memberi ampun sedikit pun, dia menghajar Jack Kawasaki bertubi-tubi hingga raksasa itu tidak sempat membalas sama sekali. Tianjun ngeri melihat tuannya dihajar tanpa bisa membalas. Monster jenis apa yang sedang mereka hadapi ini? Tiba-tiba Yi Chen mencengkeram leher Tianjun dengan sangat erat. Sekarang giliranmu. Tianjun memohon dengan ketakutan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Untuk menguji kekuatan saja, mereka bahkan bersedia mengganti semua kerugian karena menyadari betapa kuatnya pemuda di depannya ini. Dia bahkan menawari Yi Chen masuk klub Baki, tapi tatapan Yi Chen mendingin, menyuruhnya menghidupkan kembali orang-orang yang tewas. Jelas saja Tianjun gemetar karena itu mustahil. Kalau begitu mustahil, juga bagiku membiarkanmu hidup. Tanpa ragu, Yi Chen langsung menghabisi Tianjun di tempat. Menyaksikan kengerian itu, wajah Lu Xuan pucat pasi dan akhirnya paham kenapa Sandy sangat setia pada Tuan Yi. Lu Xuan, kamu bersekutu dengan bajingan ini. Sambil berlutut,
Lu Siwen memohon agar Tuan Yi mengampuninya. Dia tidak butuh gaji lagi dan rela bekerja seperti anjing karena dia adalah lulusan Universitas Harvard yang serba bisa. Aku masih bisa berguna. Tapi Yi Chen langsung menendangnya menjauh. Pengkhianatan ini tidak termaafkan. Pecundang masih bisa dimaafkan sekali. Tapi pengkhianat tidak akan pernah diampuni karena melihat wajahnya saja membuat darah mendidih. Aku tidak akan membunuhmu meski dulu kamu pendiri perusahaan Tencent. Tapi hidupmu sudah hancur begitu dalam hingga tidak ada satupun orang di dunia ini yang sanggup menolongmu lagi. Tidak ada yang mau mempekerjakanmu. Bahkan kamu tidak akan bisa keluar dari negara ini. Habiskan sisa hidupmu untuk menebus dosa pengkhianatanmu. Yi Chen lalu menyuruh LinkedIn mengirim orang untuk membersihkan kekacauan ini. Tiba-tiba saja, Jack Kawasaki yang sudah sekarat bangkit, berdiri kembali. Mata Yi Chen menyipit heran, bagaimana raksasa itu masih hidup. Sesaat kemudian dia tersadar bahwa ada orang lain yang merasuki tubuh itu untuk berbicara. Bayangan raksasa muncul. Rupanya si Ogre yang bertanya, apakah Yi Chen tahu siapa yang sedang dia tantang saat ini? Tentu saja Yi Chen menjawabnya tanpa rasa takut sedikit pun. Tentu saja, aku menantang klub baki yang isinya cuma sekumpulan anjing kurap. Yi Chen membatin bahwa kekuatan Ogre ini lumayan mengerikan. Padahal awalnya dia pikir akan sulit melacaknya. Ternyata musuh malah datang sendiri. Ogre menyatakan bahwa dia adalah pemimpin klub Gaki dan menyuruh Yi Chen menyebutkan namanya. Sambil menyeringai Yi Chen, Yi Chen menjawab kalau dia adalah ayahnya dan namanya Yi Chen. Lalu menghancurkan proyeksi bayangan tersebut. Hari di mana kamu menginjakan kaki di negara ini, aku akan membereskanmu juga. Jadi kalau pintar, jangan pernah datang ke sini. Di tempat yang sangat jauh, sang Ogre asli mendadak membuka mata, lalu muntah darah. Anak buah ninjanya langsung berlari panik menanyakan keadaannya. Sambil memancarkan niat membunuh yang sangat pekat dan mengerikan, Ogre bergumam gusar bahwa Yi Chen telah salah memilih lawan dan akan membayar mahal kesombongannya. Adegan lalu berpindah ke grup Tencent saat Yi Chen meletakkan dokumen resep rahasia yang direbutnya ke meja dan menegaskan bahwa semua masalah sudah diselesaikan dengan sangat bersih. Kalau ada yang tidak terima, silakan bicara sekarang. Para direktur ketakutan melihat seluruh dokumen rahasia kembali begitu cepat walau masih berlumuran darah. Sebenarnya apa yang baru saja dilakukan CEO mereka ini? Yi Chen melanjutkan bahwa siapapun yang tidak suka cara kerjanya atau ingin pergi bebas mengundurkan diri. Tapi jika ada yang berani berkhianat, dia berjanji kepala mereka akan langsung menggelinding dari lehernya. Setelah itu, Yi Chen pulang ke rumah. Sunny menyadari raut wajahnya, lalu bertanya, apakah dia masih marah tentang kejadian tadi? Yi Chen menggeleng pelan dan mengaku hanya menyesal karena telah mempercayai seorang pengkhianat. Jika tak mempekerjakannya, orang-orang tidak akan tewas sia-sia. Sunny menatapnya lembut, memintanya berhenti menyalahkan diri. Sambil tersenyum, Yi Chen menggoda bahwa memandangnya saja tentu tidak akan cukup. Akhirnya momen mesra yang dinanti antara Sunny dan Yi Chen pun dimulai. Sunny tertawa gilik karena kekuatan penyembuhan Yi Chen menghapus semua lelahnya, lalu ingin membisikkan sebuah rahasia kecil padanya. Tapi setelah ini, kamu juga harus menceritakan rahasiamu ya. 5 tahun lalu saat masih sekolah, aku pernah menyukaimu, namun sebelum sempat menyatakan cinta, kamu dan seluruh keluargamu mendadak menghilang tanpa jejak. Saat akhirnya bisa bertemu lagi, aku sangat bahagia melebihi apapun. Besoknya aku tahu apa yang terjadi pada keluargamu. Aku sangat marah, tapi terlalu lemah untuk membantu. Bahkan sekarang, aku masih belum bisa bertarung di sisimu. Tapi aku bisa masak buat kamu. Masakanmu jauh lebih enak sih. Tapi aku tetap suka menyiapkannya. Kamu pasti bakal jadi orang hebat nanti. Aku tahu aku nggak akan jadi satu-satunya cewek di sisimu selamanya. Tapi setidaknya aku yang pertama. Dan itu bikin aku bahagia. Yi Chen tersenyum hangat. Nggak ada yang bisa menggantikanmu. Ada lagi yang mau kamu ceritakan? Sunny menyeringai, sekarang giliranmu. Yi Chen mengangguk. Baik, aku akan menceritakan rahasia yang tidak diketahui siapapun. 5 tahun lalu, setelah aku jatuh ke sungai, seorang kakak menyelamatkanku. Dia membawaku jauh ke dalam pegunungan Kunglan, ke tempat tersembunyi bernama Lembah Kunglan. Bayangkan saja tempat tanpa hukum itu dipenuhi monster kuat. Hanya ada satu aturan di sana, bertahan hidup dengan cara apapun. Setelah bertahan di sana selama 5 tahun, aku mendapatkan semua kekuatanku yang sekarang. Mata Sunny berbinar. Aku ingin melihat tempat itu suatu hari nanti.
ingin tahu di mana kamu menghabiskan 5 tahun itu. Yi Chen membatin, tempat itu sangat berbahaya. Dulu, aku bahkan hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri, tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku memiliki kuburan reinkarnasi dan pengetahuan dari 100 master tertinggi, tidak ada lagi yang perlu kutakuti. Dia tersenyum, tentu saja, saat senggan, aku pasti akan membawamu ke sana, masih banyak waktu sebelum matahari terbit. Sampai saat itu tiba, ayo lanjutkan urusan kita. Sementara itu, suasana beralih ke Asosiasi Seni Bela Diri. Ketua asosiasi bertanya apakah ada yang tahu bagaimana Yuan tewas atau siapa yang membunuh agen rahasia kita. Jiang, pria yang berbicara itu adalah Tang, kepala keluarga Tang, peringkat 189 di antara para master. Tidak ada jawaban. Tang menggebrak meja. Apa kalian tulis? 2 rekan kita tewas, siapa dalangnya? Seorang tetua berdiri dan menduga Yi Chen adalah dalang di balik semua ini. Setelah menyelidiki arena kematian, semua petunjuk memang mengarah kepadanya. Tang mengernyit Yi Chen. Bukankah dia cuma bocah tidak berguna dari keluarga Yi? Setelah menjadi Master Agung, membunuh Chen Lei dan Jiang Bao memang tidak mengejutkan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membunuh Yuan? Tetua lain menimpali tepat sekali. Yuan bukan orang yang bisa dikalahkan kultivator biasa. Para saksi mata berkata tubuh Yuan meledak dengan sendirinya. Mereka juga mengklaim arena sampai terbelah 2. Tang makin mengernyit. Mengapa Yuan harus meledakkan diri? Dia adalah wakil ketua aliansi bela diri kita. Masa depannya sangat cerah dan dia sama sekali tidak punya alasan untuk bunuh diri. Bahkan, jika kita berasumsi Yuan bunuh diri, lalu bagaimana dengan kematian Jiang? Dia diam-diam mengamati pertempuran itu. Lalu bagaimana dia bisa mati? Tetua menjawab semua orang yang diinterogasi berkata Jiang dan Yuan mati dengan cara yang sama. Tapi anehnya tidak ada yang ingat detail kejadiannya. Tang akhirnya mengambil keputusan. Mi, Suyan, Jiang, dan kalian semua, segera pergi ke kota Jiangchang. Kalian adalah orang-orang terkuat di sini selain aku. Cari tahu siapa yang membunuh Yuan. Jika tidak menemukan bukti, bawa paksa Yi Chen kemari. Aku yakin bocah itu ada hubungannya dengan kejadian ini. Kita tidak boleh membiarkan kematian wakil ketua kita berlalu begitu saja. Kini cerita beralih ke markas Komando Dragon Soul. Yi Chen berterima kasih atas semua bantuan kemarin. Ying tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya menjalankan tugas. Yi Chen bertanya, lalu kenapa memanggilku hari ini? Ying mengangkat bahu. Jujur aku tidak tahu, komandan yang meminta langsung untuk membawamu kemari. Tepat saat itu, Lu Gu masuk dan menyapa Yi Chen bahwa akhirnya dia datang karena ada bantuan yang ingin diminta. Yi Chen langsung menjawab bahwa dia tidak tertarik bergabung dengan militer. Lu Gu tertawa. Aku tidak memintamu bergabung, tapi memintamu menjadi instruktur. Yi Chen tampak terkejut dan Lu Gu pun mulai menjelaskan. Kami telah mengumpulkan pasukan elit prajurit super dengan nama Sandi Dragon Sword. Mereka merupakan cabang khusus dari Komando Dragon Soul. Mereka adalah prajurit terbaik yang bertanggung jawab atas misi paling berbahaya. Yi Chen bertanya, jadi Anda ingin prajurit terkuat negara ini dilatih oleh orang luar? Lu Gu tersenyum. Apa bedanya jika kamu orang luar? Kekuatanmu sudah membuktikannya sendiri. Tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk mengajar mereka selain kamu. Aku tahu kamu tidak suka terikat, jadi latih saja mereka saat kamu senggan. Sebagai imbalannya, militer akan melindungi kamu dan orang-orang terdekatmu. Yi Chen mulai tertarik dan meminta penjelasan lebih lanjut. Lu Gu melanjutkan bahwa Jiro dan Suni masing-masing akan dijaga pengawal pribadi setiap saat. Begitu mereka dalam bahaya, orang-orang kami akan langsung bertindak. Kami juga menugaskan beberapa komando untuk mengawasi mereka secara rahasia, sehingga ancaman apapun bisa diantisipasi sebelum mendekat. Yi Chen membatil, bahkan pejabat tinggi pun tidak mendapatkan perlindungan seketat ini. Prajurit ini mungkin tidak bisa menghentikan Master Agung yang kuat, tapi setidaknya aku tidak perlu mengurus setiap masalah kecil sendiri. Lu Gu berkata bahwa daftar musuh Yi Chen sudah sangat panjang sekarang, mulai dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, keluarga Qin, grup Baki, hingga banyak musuh lainnya. Aku tahu mereka bukan ancaman bagimu, tapi gadis-gadis di sekitarmu tidak akan aman. Jadi pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Yi Chen mengangguk. Baiklah, katakan apa yang harus kulakukan. Lu Gu tersenyum hangat. Mulai detik ini, semua prajurit berada di bawah kendalimu. Latih dan gunakan metode apapun yang kamu mau asal mereka jadi kuat. Yi Chen menjawab dengan sangat percaya diri.
Jika Anda mempercayaiku, aku berjanji akan membuat mereka setidaknya 10 kali lebih kuat di medan perang. Setiap prajurit ini bakal mampu menghabisi lebih dari 100 musuh sekaligus. Lugu membatin apakah anak ini cuma membuang atau berkata jujur. Menjadi kuat sendirian itu satu hal, tapi melatih orang lain adalah tantangan yang berbeda. Yi Chen kemudian melangkah ke depan pasukan. Apa yang baru kukatakan kepada Komandan Lugu hanya akan terwujud jika kalian mau bekerja keras. Mulai hari ini, aku instruktur kalian. Mendengar itu, para prajurit langsung saling lempar pandangan skeptis. Anak manja dari keluarga kaya yang lewat jalur orang dalam, kenapa harus didengar? Ogah diatur bocah manja, ketus salah seorang prajurit. Nah, di sini serunya. Saat diremehkan sebagai anak kemarin sore, Yi Chen malah tersenyum santai dan menantang semua orang yang meragukannya untuk maju menyerang bersamaan agar menghemat waktu. Sombong, sekaligus keren banget. Para prajurit mencibir karena menganggapnya terlalu sombong. Jika hanya beberapa dari mereka yang maju, dia pasti punya alasan. Dikeroyok. Lugu pun menyela dan memberikan izin kepada mereka. Serang dia bersama-sama. Jika kalian berhasil mengalahkannya, aku sendiri yang akan memintanya pergi. Salah satu prajurit tertawa sombong karena merasa Komando Dragon Sword adalah unit terkuat di negara ini. Aku tidak akan membiarkan anak orang kaya merusak reputasi kami. Namaku Gudasi, dan hari ini aku akan mengalahkanmu. Yi Chen menjawab tenang. Kalau begitu ini pelajaran pertamamu. Saat menendang, pusatkan seluruh kekuatanmu ke kaki. Mata Gudasi seketika terbelalak heran. Karena tendangan Yi Chen justru menekan tendangannya sepenuhnya, hingga sedetik kemudian tubuh Gudasi terpental jauh melintasi lapangan. Semua mematung, Gudasi yang punya tendangan terkuat di skuad dikalahkan dengan keahliannya sendiri. Yi Chen lalu melihat ke sekeliling dengan santai. Apa kalian cuma mau berdiri dan menonton saja, atau benar-benar mau bertarung? Prajurit yang tersisa akhirnya menyerbu bersama-sama. Yi Chen tersenyum. Hari ini aku akan mengajari kalian pertempuran yang sesungguhnya. Tinju penentang langit. Sekali serang, semua melayang. Dia menepuk tangannya, sepertinya tak butuh serangan kedua. Pertarungan ini sudah usai. Dia lalu berjalan santai dan menumbangkan prajurit yang tersisa dengan sangat mudah. Sontak mereka semua tertegun, karena meski sudah mengeroyoknya bersama, mereka tetap saja tidak bisa berkutik. Bagaimana mungkin pemuda seumurannya bisa memiliki kekuatan sedahsyat ini? Yi Chen berbalik ke arah Gudasi dan menanyakan pendapatnya. Gudasi pun langsung berdiri tegap dan memberikan hormat. Instruktur, mulai sekarang, apapun yang Anda perintahkan akan kulakukan tanpa ragu. Satu persatu, setiap prajurit maju dan menyapa Yi Chen dengan penuh rasa hormat sebagai instruktur baru mereka. Yi Chen membatin bahwa dasar mereka sudah sangat hebat dan dengan bimbingan tepat mereka akan jauh lebih kuat. Dia bertanya, apakah mereka ingin mempelajari pukulan tadi? Yang langsung dijawab kompak dengan antusias. Ya, jika kami menguasai teknik itu, kami pasti bisa mengalahkan banyak musuh hanya dengan satu serangan. Yi Chen pun mengangguk setuju dan mulai mengajari mereka cara menggunakan pukulan maut tersebut. Sementara itu, dia membatin melatih mereka bakal bikin pasukannya makin kuat. Untuk pengaruh rahasia, ada Ling Tian. Urusan duit ada Tian Corporation. Lalu buat urusan militer, dia punya kekuatan tingkat nasional. Dengan semua backingan ini, dia bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Dan saat waktunya tiba, dia bakal bikin Master Dragon membayar semuanya. Dia sudah menyuruh Ling Tian menyelidiki Master Dragon, tapi ada kekuatan misterius yang menutupi semua informasinya. Bahkan Lucius pun tidak tahu apa-apa. Ibu kota memang tempat yang sangat berbahaya. Keluarga terkaya dan paling berkuasa di negara ini, semuanya berkumpul di sana. Mereka bahkan harus tunduk pada keluarga bela diri terkuat. Kalau kalian mau melihat puncak kejayaan negara ini, ya di ibu kota tempatnya. Dan kalau dia mau melampaui semua orang di sana, dia harus jadi jauh lebih kuat. Adegan pun beralih ke 3 master asosiasi bela diri yang berdiri di luar arena kematian. Muei bilang mendiang Grand Master Yuan tidak cukup kuat untuk menghancurkan arena sampai hancur begini. Su Yuan mengangguk setuju. Pelaku di balik semua ini pasti punya kekuatan yang sangat mengerikan. Petarung biasa, sekuat apapun mereka, tidak akan bisa membuat kerusakan sedahsyat ini. Sepertinya Zhang Chong menyembunyikan master hebat yang tidak kita ketahui. Kujang pun bertanya, mungkinkah ini ulah seorang kultivator? Muei menggelengkan kepalanya. Tidak,
Kurasa bukan. Su Yuan menambahkan, aku yakin Yi Chen bertemu petarung yang sangat kuat, atau mungkin dia mendapatkan teknik kultivasi yang luar biasa. Kalau tidak, semua kehancuran ini tidak masuk akal. Muin mengangguk, apapun kebenarannya, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ketua memerintahkan kita untuk membawa Yi Chen pulang. Jika berhasil mengungkap kebenarannya, adegan berganti memperlihatkan Yi Chen yang asyik sarapan. Sambil tersenyum dia memuji Jia. Aku tidak tahu, kamu bisa masak seenak ini. Jia pun tersenyum bangga. Aku belajar banyak dari nenekku selama beberapa hari ini, jawabnya. Yi Chen tertawa. Kalau kamu tidak bilang bikin sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Ru langsung cemberut, kamu jahat sekali. Suni lalu bertanya apa yang terjadi kemarin. Yi Chen menjawab santai, tidak ada yang spesial. Cuma pergi ke markas militer buat bantu beberapa teman. Dan sekarang aku mau bertemu temanku Wong Yong. Ada yang mau ikut denganku? Tanyanya. Kedua gadis itu kompak menjawab tidak. Kami mau belanja saja. Sudah lama kami tidak bisa menikmati belanja yang tenang seperti ini. Yi Chen pun tersenyum. Baiklah, hati-hati di jalan dan selamat bersenang-senang. Begitu Yi Chen melangkah keluar rumah, dia melihat sebuah kendaraan militer sudah menunggunya. Seorang prajurit memberi hormat dengan sangat sopan. Instruktur, kemana tujuan kita? Yi Chen membatin. Dia berasal dari faksi Dragon Soul. Sehebat apapun status Lucius, pasukannya tahu cara menghormatiku. Dia lalu berkata, antar aku ke Universitas Jingbai. Dan begitu sampai di sana, jangan panggil aku instruktur. Cukup panggil aku Tuan Yi saja. Tidak lama kemudian, Yi Chen tiba untuk menemui Wong Yong. Wong Yong menyeringai, girang barang luar biasa yang kamu berikan kemarin benar-benar mengubah tubuhku. Tenaganya mengalir deras ke seluruh badan. Yi Chen tersenyum, kamu tidak perlu bilang pun, aku sudah tahu begitu melihatmu. Yi Chen lalu mengeluarkan sebotol pil berkhasiat, minum 1 butir saja setiap minggu. Awalnya, bakal terasa agak tidak nyaman, tapi lama-lama kamu akan terbiasa juga. Wong Yang mengangguk, mantap kaki. Jangan khawatir, demi bisa jadi lebih kuat. Rasa sakit apapun akan kutahan. Yi Chen membalas, pertama-tama, berhenti memanggilku kaki, tidak usah merayuku begitu. Setelah itu, Yi Chen langsung pulang. Di tengah jalan, seorang lelaki tua menghampirinya dan bertanya, anak muda, tahu di mana lokasi asrama? Yi Chen menunjuk ke depan, jalan lurus saja, lalu belok. Pria tua itu menjawab, terima kasih banyak. Di saat itulah, Yi Chen berkata, sepertinya kamu mau menanyakan hal lain kepadaku. Makanya kamu mengikutiku lagi. Tapi tunggu dulu. Tepat saat ucapan itu selesai, serangan kejutan dihindari dengan sangat mudah. Su Yuan menyeringai, boleh juga gerakanmu. Yi Chen mendengus, siapa sebenarnya kamu? Su Yuan menjawab, ternyata benar kata orang. Kamu sombong sekali. Sekarang jawab pertanyaanku. Bagaimana bisa Grandmaster Yuan mati di dalam arena kematian? Yi Chen tersenyum dingin. Jadi dari sana asalnya sampah ini, sampah yang satu, malah mencari sampah lainnya. Dengan marah Su Yuan berteriak, beraninya, kamu menghina asosiasi bela diri kami. Grandmaster Yuan itu sampal. Kamu sampal. Cetus Yi Chen. Bahkan seluruh asosiasimu itu tidak lebih dari tumpukan sampah. Di mataku, kalian semua cuma cacing yang merayap di selokan kotor. Wajah Su Yuan langsung menggelap. Kalau begitu, cacing ini bakal memberimu pelajaran. Aku tidak peduli lagi dengan kebenarannya. Kepalamu bakal kubawa pulang hari ini. Yi Chen menjawab dengan sangat tenang, kamu mau tahu siapa yang membunuh Grandmaster Yuan? Aku meremukkannya cuma pakai 1 jari. Dan sekarang giliranmu. Setelah berkata begitu, Yi Chen melangkah maju dan menghabisi Su Yuan dalam sekejap mata. Dia kemudian menelepon asistennya, Den, aku meninggalkan sedikit sampah di sini. Cepat datang dan bersihkan. Tiba-tiba ponsel Su Yuan berdering. Yi Chen langsung mengangkatnya. Suara dari seberang bertanya, Kak Su Yuan, bagaimana situasinya? Apa bocah itu sudah ketemu? Aku tahu kamu kesal, tapi jangan bunuh dia dulu. Ketua Tang ingin dia dibawa dalam keadaan hidup-hidup. Kak, kenapa kamu diam saja? Tanpa membalas sepatah kata pun, Yi Chen langsung menutup teleponnya. Tenang saja, giliran kalian berdua akan segera tiba. Beberapa saat kemudian, Deng datang dengan mobilnya. Tuan Yi, Anda baik-baik saja? Yi Chen mengangguk, aku tidak apa-apa. Selidiki siapa orang yang barusan menelepon nomor ini dan cari tahu di mana dia tinggal sekarang. Deng menjawab, dimengerti. Aku akan segera menyelidikinya sekarang juga. Yi Chen menambahkan, aku juga butuh semua informasi yang bisa kamu temukan tentang asosiasi bela diri Juan. Tidak lama,
Deng kembali membawa laporan lengkap. Sambil membaca dokumen itu, Yi Chen membatin asosiasi ini, rupanya sudah berdiri lebih dari 100 tahun, beranggotakan 12 keluarga paling berpengaruh di Zhong'an. Mereka jelas tidak boleh diremehkan begitu saja. Menjadi ketua asosiasi ini, sama saja seperti menguasai wilayah Zhong'an. Ketuanya sekarang adalah Tanga, kepala keluarga Tang, yang menempati peringkat 189 di antara para master nasional. Kekuatannya setidaknya 2 kali lipat lebih hebat dari Grand Master Yua. Masalahnya, informasi ini sudah berumur 2 tahun, jadi ada kemungkinan besar dia sudah jauh lebih kuat sekarang. Tingkat kekuatanku saat ini kira-kira setara dengan petarung di peringkat 300 besar. Aku bahkan belum yakin bisa menang melawan peringkat 189. Jika ingin bertambah kuat, batu itu saja tidak cukup. Yi Qingpul memasuki makam reinkarnasi miliknya. Sejauh ini baru 1 makam yang bangkit, sisanya belum memberikan respon sama sekali. Kelihatannya membangkitkan makam yang lain butuh tingkat kultivase yang jauh lebih tinggi. Aku harus segera membuka segelnya secepat mungkin. Pihak asosiasi bela diri sudah mulai mencurigai gerak-gerikku. Aku masih bisa menunda bentrokan fisik untuk sementara, tapi waktuku tidak banyak lagi. Di saat genting itu, Deng mengiriminya sebuah pesan penting berisi lokasi anggota asosiasi yang tersisa. Mereka rupanya sedang menginap di Hotel Kanji, dan ada 3 orang di sana. Mereka adalah Wei, Suyon, dan Kujang dari asosiasi bela diri. Yi Chen tersenyum tipis. Mereka masih santai di hotel tanpa tahu kalau salah satu temannya sudah tewas. Deng menyahut mereka terlalu percaya diri, dan tidak akan percaya ada orang yang berani menghabisi rekan mereka. Tuan Yi, kekuatan mereka sangat besar. Apa Anda butuh bantuan dari Dragon Soul? Yi Chen menggeleng. Tidak. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Dia berpikir kalau aku menghabisi keduanya sekaligus, pihak asosiasi pasti bakal mengirim petarung yang jauh lebih mengerikan lagi. Aku butuh cara untuk menahan mereka. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Nah, disinilah otak cerdasnya bekerja. Dia ingat Guru Yantan mengajarinya teknik rahasia untuk memperbudak pikiran musuh. Kalau salah satu dari mereka bisa dikendalikan, pasti bakal sangat berguna. Adegan berpindah ke Hotel Kanji. Mui mengerutkan dahi, heran kenapa Su Yuan belum juga menghubungi kita. Apa terjadi sesuatu padanya? Kujang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Siapa di kota kecil ini yang berani menyentuhnya? Mui melanjutkan, lokasi terakhirnya diketahui ada di area kampus. Waktu kamu ke sana, apa ada petunjuk? Kujang membalas, aku sama sekali tidak merasakan hawa keberadaannya. Cuma ada 2 kemungkinan yang tersisa. Antara dia sudah pergi jauh sebelum aku sampai, atau dia memang sudah mati. Wajah Mui langsung menegang serius. Sekarang aku yakin ada orang kuat yang membantunya. Bocah ingusan itu tidak mungkin beraksi sendirian. Kita harus segera melaporkan semua kejadian ini ke Ketua Tang. Tapi baru saja dia memegang ponselnya, Yi Chen tiba-tiba muncul dan menyentil ponsel itu sampai terlempar dari genggaman tangan Mui. Bagaimana bisa kalian memberikan hasil kerja keras saya kepada orang lain? Saya yang membunuh Su Yuan. Berhenti memuji guru hayalan itu, kedua pria itu menatapnya dengan sangat terkejut. Yi Chen, apa yang sebenarnya kamu harapkan? Merasa terancam, Mui langsung melemparkan belati ke arahnya. Menggunakan energi spiritualnya, Yi Chen menghentikan belati itu tepat di udara, lalu, hanya dengan satu perintah, dia melontarkannya kembali langsung ke arah Mui. Tepat sebelum belati itu mengenainya, Kujung maju dan menangkis serangan tersebut. Matanya langsung melebar. Dia seorang kultivator, hanya kultivator yang punya kemampuan luar biasa seperti ini. Yi Chen kemudian melirik ke arah tongkat milik Kujong. Senjata yang cukup mengesankan. Jika kalian setuju menjadi pelayanku dan menyerahkan tongkat itu, aku akan mengampuni kalian berdua. Kujong mencibir, kamu tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan kami berdua sekaligus. Detik itu juga, Mui langsung melayangkan bertubi-tubi pukulan, namun Yi Chen dengan sangat mudah menghindari setiap serangan. Mencengkeram lengan Mui, memutarnya, lalu melayangkan hantaman keras tepat ke dadanya. Di saat yang sama, Kujong merangsak maju dari samping, mengayunkan tongkat jiwanya. Dia berteriak, lepaskan aura hantumu. Gelombang energi mistis seketika meledak dari tongkat itu, memaksa Yi Chen mundur beberapa langkah. Kujong dengan sombong berkata, sudah kubilang, kamu tidak ada apa-apanya dibanding senjata ini. Lihat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen langsung menangkap tongkat itu. Dengan tangan kosong, aku sengaja menerima seranganmu. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat sebenarnya senjata ini. Senjatanya memang luar biasa.
tapi penggunanya terlalu lemah. Begitu selesai berbicara, Yi Chen langsung melayangkan pukulan telak yang menghantam keras tubuh Ku Jong. Yi Chen memegang senjata spiritual itu dan berkata ini adalah senjata spiritual, butuh energi spiritual khusus untuk mengaktifkannya. Tapi dengan tingkat kekuatanmu yang payah, kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya seumur hidupmu. Biar kutunjukkan kepadamu kekuatan aslinya. Detik berikutnya, dia menghantam Ku Jong hingga pria itu terpental keras dan menembus ke ruangan sebelah. Benturan yang sangat keras itu membuat semua orang di dalam ruangan panik. Yi Chen kemudian berbalik menatap Muei, rekanmu sudah mati, sekarang kamu hanya punya dua pilihan, menjadi pelayanku atau mati. Wajah Muei seketika memucat. Jika aku mati, seluruh keluargaku akan ikut dihabisi. Musuh-musuhku tidak akan pernah melepaskan mereka, aku tidak punya pilihan lain. Dia langsung berlutut dan bersujud berkali-kali. Aku akan menjadi pelayanmu, tolong ampuni nyawaku. Yi Chen mengangguk, kamu orang yang pintar, aku akan memberimu setetes darahku. Tapi jika kamu berani berpikir untuk mengkhianatiku, kamu akan langsung mati. Saat itu juga kontrak darah pun langsung terbentuk. Muei menundukkan kepalanya dengan sangat hormat, rajaku, pelayanmu Muei ini siap melakukan apa saja untukmu. Di saat yang sama, dia bisa merasakan kengerian yang luar biasa dari kekuatan kontrak tersebut. Aku bisa merasakannya hanya dengan satu pikiran saja, pria ini bisa langsung membunuhku. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki mantra semengerikan ini? Yi Chen kemudian memberikan perintah pertamanya, apapun caranya, sibukkan asosiasi seni bela diri selama 1 bulan. Muei langsung tercengang, 1 bulan? Apakah dia benar-benar yakin bisa menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Presiden Tang hanya dalam waktu 1 bulan saja? Yi Chen kembali ke rumah sambil membawa senjata spiritual itu. Dia tersenyum, senjata ini luar biasa. Setelah 1 bulan berkultivasi, aku sendiri yang akan mendatangi asosiasi seni bela diri itu. Kita lihat saja seberapa lama Presiden Tang, sang guru besar peringkat 190, bisa bertahan melawanku. Tiba-tiba saja, seseorang mengetuk pintunya. Saat membukanya, dia mendapati Lisa berdiri di luar dengan wajah cemas. Dia bertanya, bolehkah aku masuk? Yi Chen tersenyum, tentu saja. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Apakah sesuatu telah menimpa keluarga Jin? Lisa kemudian mengeluarkan sebuah leontin giap. Setelah melihat leontin ini, kamu akan mengerti semuanya. Begitu Yi Chen melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dari mana kamu mendapatkan ini? Dia mengamatinya dengan sangat teliti. Energi spiritual di dalam leontin ini benar-benar luar biasa kuat. Benda ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator setidaknya hingga 3 kali lipat. Bahkan di pegunungan pun, harta karun seperti ini sangatlah langka. Lisa menjelaskan, kamu tahu kan, kalau keluargaku mengelola semua lelang besar di Jiangchong. Harta langka selalu lewat di tangan kami setiap saat. 2 hari lalu, salah satu teman ayahku meminta kami melelang leontin ini. Tapi kemarin dia tiba-tiba menelepon dan bilang dia berubah pikiran dan ingin mengambilnya kembali. Ayahku setuju dan mencoba menghubunginya. Tapi dia tidak pernah menjawab. Jadi, ayah mendatangi rumahnya sendiri, namun sesampainya di sana, dia menemukan seluruh anggota keluarga itu sudah tewas mengenaskan. Setelah memeriksa jasad mereka, kami menyadari kalau pembunuhnya sangat kejam dan berbahaya. Yang lebih mengerikan lagi, semua orang yang baru-baru ini berhubungan dengan keluarga tersebut dibantai habis satu demi satu. Kami yakin leontin inilah penyebabnya, sementara keluarga Jin tidak cukup kuat untuk melindunginya. Tapi kami juga tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepada orang lain yang tidak dikenal. Karena itulah ayahku ingin kamu yang menyimpannya. Kamulah satu-satunya orang di seluruh kota ini yang mampu menjaganya dengan aman. Jika keluarga Jin berhasil selamat, kami akan kembali untuk mengambilnya lagi. Tapi jika sesuatu yang buruk menimpa kami, maka benda ini sepenuhnya menjadi milikmu. Yi Chen menerima leontin itu. Baiklah, aku akan menjaganya dengan aman. Di saat yang sama dia berpikir, Lisa sudah sering membantuku. Ini hal minimal yang bisa kulakukan untuknya. Lisa tersenyum sedih, ayahku sudah memesan tiket penerbangan kami. Kami akan meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Sampai saat itu tiba, kamu bebas menggunakannya sesukamu, Tuan Yi. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Yi Chen menjawab, kuharap kita bisa bertemu lagi. Begitu dia membuka pintu depan rumahnya, kedua gadis di sana langsung menginterogasinya, siapa wanita yang datang menemuimu di tengah malam buta begini?
Yi Chen menjawab dengan santai, dia hanya seorang teman yang butuh bantuanku. Dia kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi ke perusahaan Tencent besok? Sudah lama sekali kamu tidak mengunjungi kantor kami. Kami juga akan mengadakan konferensi pers besok untuk merayakan peluncuran beberapa produk baru kami. Kami akan mempromosikannya di sana. Sun Yi menambahkan, aku kepala bagian pemasaran, jadi aku harus menjawab semua pertanyaan wartawan nanti. Jika kamu tidak ada di sana bersamaku, aku pasti akan sangat gugup. Yi Chen tersenyum, jangan khawatir, aku akan bersamamu besok. Kembali ke kamarnya, Yi Chen menatap tajam ke arah leontin itu. Harta karun macam apa ini sebenarnya? Benda ini sampai memaksa seluruh keluarga Jin meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri. Mereka sudah sangat kuat, tapi tetap harus kabur. Siapa sebenarnya yang memburu mereka? Dia pun memutuskan untuk menguji kekuatannya. Dan pas dia mengaktifkannya, kalian tidak akan percaya peningkatan kecepatannya bukan cuma 3 kali lipat, tapi langsung melesat 10 kali lipat. Tiba-tiba saja, makam reinkarnasi muncul dan menyerap seluruh sisa energi di dalam leontin itu. Leontin giok tersebut seketika kehilangan semua energi spiritualnya dan hancur berkeping-keping. Yi Chen menghela napas, batu hitam itu menyerap semuanya. Sekarang, leontin ini tidak lebih dari sekadar batu giok biasa. Aura makam reinkarnasi memang telah berubah drastis, tapi harta berharga milik Lisa kini telah hancur total. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini padanya nanti? Semoga saja 50 pil obat akan cukup untuk menebus kesalahanku ini. Keesokan harinya, konferensi pers perusahaan Tencent pun resmi dimulai. Sambil melihat sekeliling, Yi Chen berkata, cukup banyak media yang datang hari ini. Dia lalu mengumumkan, karena semua orang sudah berkumpul di sini, mari kita mulai. Sony melanjutkan, hari ini, kami meluncurkan 2 produk baru kami. Produk kedua adalah lotion anti penuaan kami. Dia menjelaskan bahwa pil pembeku darah ini sangat meningkatkan fisik seseorang, bahkan lansia pun bisa mendapatkan kembali vitalitas selayaknya 10 tahun lebih muda. Sedangkan untuk lotion anti penuaan, produk ini mampu mengembalikan kulit wanita ke kondisi puncak terbaiknya. Bisa dibilang siapa saja yang memakai krim kami tidak akan butuh filter kecantikan lagi. Ini benar-benar seperti filter kecantikan di dunia nyata. Para wartawan seketika merasa skeptis, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apakah ada efek sampingnya? Sun Yi tersenyum dengan penuh percaya diri, daripada hanya sekadar berbicara. Bagaimana kalau kita mendemonstrasikannya saja? 5 jurnalis dipersilakan naik ke panggung untuk mencobanya sendiri. Salah satu dari mereka langsung mengoleskan lotion tersebut. Hanya dalam hitungan detik saja, kulit wajahnya terlihat jauh lebih cerah dan halus. Dia berseru dengan kagum, krim ini benar-benar luar biasa. Sun Yi mengangguk, sekarang kalian paham kalau kami tidak asal klaim. Selanjutnya, kami akan mengumumkan harga produk ini. Namun mendadak ada yang memotongnya. Aku keberatan. Wanita itu menyela sambil memperkenalkan dirinya, senang bertemu dengan kalian. Aku wartawan dari Japan Daily News. Aku dan seniorku, Tuan Dora, meragukan produk kalian. Apa sebenarnya bahan yang kalian gunakan hingga efeknya bisa secepat ini? Kami sangat meragukan keamanannya. Tolong berikan kami sampel agar kami bisa mengujinya di laboratorium kami sendiri. Yi Chen seketika langsung bisa membaca niat licik mereka berdua. Jualan produk saja bahkan belum mulai, tapi orang-orang ini sudah berani minta sampel gratisan. Ujung-ujungnya pasti cuma mau ditiru rumusnya, lalu pasar bakal dibanjiri barang tiruan murah. Sun Yi menolak dengan sopan, maaf, kami tidak membagikan sampan atau rahasia dagang kepada siapapun. Si wartawan langsung menyeringai sinis, sepertinya kalian ketakutan. Kalau orang-orang tahu apa isi lotion kalian, tidak bakal ada yang berani pakai, makanya kalian sembunyi di balik alasan formula rahasia. Kerumunan langsung berbisik, jangan-jangan efek sampingnya berbahaya. Hasilnya terlalu mustahil, ini bukan kayak produk perawatan kulit biasa, tapi sihir. Sun Yi pun menegaskan produk mereka sudah lolos semua uji keamanan dari pemerintah. Mau jaminan keamanan, apalagi yang kalian minta? Dia mulai cemas, ini konferensi pers pertama Sun Yi. Kalau wartawan itu terus menyerang dengan pertanyaan sulit, Sun Yi bisa panik. Yi Chen melangkah maju, biar saya yang jawab sisanya. Si wartawan mengernyit heran, menanyakan siapa dia. Yi Chen menjawab santai, tidak usah peduli siapa saya, fokus saja pada keraguanmu. Wartawan itu membalas, siapapun kamu, kalau menolak buka rahasia, krim ini tidak bakal laku.
Yi Chen tersenyum tipis. Pertama-tama, saya tidak butuh persetujuanmu untuk jualan. Saya cuma butuh izin pemerintah, dan itu sudah ada. Kedua, dia mendengus kasar, sekeras apapun usahamu, jangan harap bisa mencuri formula rahasia kami. Si wartawan langsung mencibir. Krim sehebat ini mustahil ada. Kalian pasti menyewa aktris buat sandiwara ini. Masa bodoh dengan izin pemerintah. Saya sendiri yang harus memeriksa langsung formulanya. Tapi tunggu, ini dia adegan gilanya. Yi Chen tiba-tiba menampar pipi si wartawan, sampai dia berteriak panik ke arah kamera. Apakah kalian melihat kejadian barusan? Perusahaan Tencent memukul wartawan hanya karena bertanya. Yi Chen menjawab tenang, saya tidak memukulmu, melainkan mendemonstrasikan produk kami. Coba lihat pipi kirimu. Semua noda hitamnya hilang tak bersisa. Wartawan itu buru-buru berkacal, lalu terkesiap. Pipi kirinya terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Wartawan lain di sekitar mereka pun langsung berebut mengambil foto. Berita utama besok. Si wartawan shock bertanya nasib sisa wajahnya. Tapi Yi Chen mengangkat bahu dan menegaskan dia tidak mau membuang krim mahal gratisan lagi untuknya. Lagipula, efeknya permanen. Saya sudah mempercantik setengah wajahmu secara gratis. Produk kami akan resmi meluncur di pasar domestik dalam beberapa hari ke depan. Dalam 1 bulan, kami akan mulai merambah ke luar negeri, kecuali Jepang. Si wartawan langsung menuntut marah. Kenapa tidak dijual di Jepang? Apa kamu meremehkan kami? Yi Chen menjawab tanpa ragu, ini perusahaan saya, ini produk saya. Saya bebas menentukan di mana mau menjualnya. Dia menoleh ke satpam. Minta wartawan pembuat onar ini diusir, lalu dia kembali menatap hadirin. Silakan yang lain, lanjut bertanya pada Nona Suni. Setelah konferensi berlanjut, Shanghai diam-diam mendekati Yi Chen. Tuan Yi Chen, apa kita benar-benar tidak akan masuk pasar Jepang? Ini bisa merusak reputasi kita di sana. Yi Chen menggeleng kepala, bukan kita yang rugi, tapi mereka. Saya sangat yakin dengan produk kita, pasti bakal sukses besar di luar negeri. Dia tersenyum. Kamu mengatasinya dengan sangat hebat. Aku jamin berita utama besok pasti tentang kita semua. Tapi raut wajah Gia mendadak serius. Omong-omong, ada kabar buruk. Sebuah jet pribadi baru saja jatuh, dan gedung di dekatnya terbakar. Yi Chen panik. Lisa sempat bilang keluarganya mau pergi pakai jet pribadi mereka. Apa terjadi sesuatu pada mereka? Tanpa membuang waktu, dia langsung menelepon Deng. Selidiki kecelakaan jet itu sekarang juga. Lalu temui aku di kediaman keluarga jet. Saat Yi Chen sampai di sana, bau darah yang sangat menyengat langsung menusuk hidung. Begitu masuk ke dalam mansion, dia menemukan banyak sekali anggota keluarga Jin tergeletak tak bernyawa. Deng terbelalak tidak percaya. Bagaimana mungkin seluruh keluarga Jin habis dibantai? Yi Chen memeriksa lokasi kejadian, siapapun pelakunya. Mereka benar-benar sangat kejam. Tidak ada satupun yang disisakan. Garis keturunan keluarga Jin benar-benar musnah. Deng menyerahkan laporan. Kami mengonfirmasi kalau Liontin Giok itu memang milik keluarga Jin. Sepertinya mereka sudah menduga hal ini bakal terjadi. Makanya mereka tidak pernah naik ke pesawat itu. Yi Chen bernapas lega, setidaknya Lisa masih hidup. Ayahnya pasti sengaja menyiapkan pesawat itu sebagai umpan untuk mengecoh musuh. Deng melanjutkan, Dragon Soul menemukan mayat jauh di dalam hutan, dan kami pastikan itu ayah Lisa. Kedua tangannya patah. Beliau mungkin sengaja bertahan untuk mengulur waktu agar Lisa bisa kabur. Yi Chen bertanya lirik, lalu bagaimana dengan Lisa? Deng menggeleng, kami belum menemukannya. Yi Chen langsung mengambil keputusan. Kamu pulang saja, biar sisanya kurus sendiri. Jujur saja, sebenarnya aku tidak pernah mau ikut campur urusan keluarga Ji Hien, tapi Lisa selalu ada untukku. Bahkan dia sampai mempercayakan Liontin Giok itu kepadaku. Kalau dia masih hidup, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sepertinya aku harus merapal mantra terlarang itu lagi. Dengan mantra itu, Yi Chen berhasil melacak aura Lisa yang bersembunyi di dekat sungai pinggir hutan. Kamera beralih ke Lisa, seorang pembunuh bertopeng kini, berdiri tepat di hadapannya. Dia membatin, sudah tidak ada jalan lagi untuk lari. Si pembunuh bertopeng menyeringai sinis, berani-beraninya keluarga Ying menyembunyikan sesuatu dariku. Beritahu di mana Liontin Giok itu, dan aku mungkin bakal mengampuni nyawamu. Kalau tidak, leher kecilmu ini akan kupatahkan dalam 2 menit. Lisa menatapnya tajam. Keluarga Jin tidak pernah mengkhianati sekutunya. Kamu sudah membantai seluruh keluargaku. Jadi biarpun mati, aku tidak akan memberitahu apa-apa.
Dia langsung meludahi wajah pria bertopeng itu, membuat si pembunuh membantingnya ke tanah. Sepertinya kamu sudah kebelet mati. Lisa menolak menyerah, lakukan saja, aku tidak takut padamu. Si pembunuh tertawa jahat, membunuhmu itu gampang, membuatmu bicara yang susah. Dia pun dengan bangga memamerkan sebuah kunci aneh. Kamu lihat ini, sumpah, ini musuh paling aneh yang pernah ada. Dia pamer kunci sirah sihir tak terkalahkan, biar bisa berubah jadi pria tampan idola wanita, sementara Lisa cuma pasrah memejamkan matanya. Tolong hamba, ya Tuhan, si pembunuh bertopeng menyeringai gembira. Kamu sebenarnya cukup beruntung. Tepat di saat itu, sebuah bayangan mendadak muncul. Yi Chen langsung menendang kunci itu tercabur ke sungai. Mata Lisa berbinar. Yi Chen, kamu datang? Yi Chen menatapnya khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Lisa bertanya heran. Tuan Yi Chen, kenapa Anda bisa di sini? Yi Chen menghela napas. Saat dalam bahaya begini, kenapa tidak mencariku saja? Kamu tahu cuma aku satu-satunya orang di Jiangnan yang bisa menyelamatkanmu. Lisa menunduk sedih. Ini masalah keluargaku. Bagaimana bisa aku menyeretmu ke dalamnya? Yi Chen membatin. Dia sebenarnya bisa selamat kalau bilang liontinnya ada padaku. Alih-alih membocorkannya, dia malah mempertaruhkan nyawa demi menjaga pertemanan kami. Yi Chen menatapnya serius. Karena kamu menolak dibantu cuma-cuma, mari kita buat kesepakatan. Aku akan menyimpan liontin ini. Sebagai gantinya, aku akan membalaskan dendam keluargamu. Lisa tersenyum kecil. Aku kan sudah bilang, kalau terjadi sesuatu pada keluarga Jin, liontin ini akan jadi milikmu. Sekarang ini sudah jadi milikmu kok. Si pembunuh bertopeng langsung murka gila-gilaan. Kurang ajar, kamu membuang kunciku, tanpa itu aku tidak bisa berubah wujud. Yi Chen menatapnya kebingungan. Kamu ini orang aneh yang si pembunuh mendadak menyipitkan mata. Aku bisa merasakannya. Leontin giok itu ada padamu. Kamu tidak akan bisa pulang hidup-hidup, bocah. Namun sebelum dia sempat bergerak, Yi Chen dengan santai mengangkat satu tangan dan menghentikan aliran darah pria itu sepenuhnya. Sontak saja si pembunuh terbelalak shot. Bagaimana bisa kamu menahan seranganku cuma pakai satu tangan? Yi Chen menyeringai. Menahan serangan sampah begini sih gampang, bahkan aku bisa melakukan lebih dari ini. Hanya dengan sekali jentikan jari, dia menghancurkan pedang pria itu sampai berkeping-keping. Yi Chen lalu mengeluarkan tongkat pusakanya sendiri. Aku juga punya senjata. Biar kutunjukkan padamu cara pakainya yang benar. Raut wajah si pembunuh langsung berubah drastis. Itu tongkat pelindung. Dari mana kamu mendapatkannya? Dia pun buru-buru mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Mari kita bicarakan baik-baik. Aku ini jenius, bela diri keluarga yang. Kamu tidak boleh membunuhku. Pamanku adalah Tanggao, ketua asosiasi bela diri Jiangnan. Kalau kamu membunuhku, pamanku tidak akan tinggal diam. Yi Chen tersenyum dingin. Oh, jadi kamu keponakan Tanggao. Kalau begitu aku harus memberimu perlakuan yang sangat istimewa. Pria itu tertawa jemawa. Tuh kan, nama pamanku selalu ampun. Yi Chen mengangguk. Ya, nama itu pasti akan sangat berguna. Soalnya gara-gara nama pamanmu yang sok hebat itu, kematianmu di sini bakal jauh lebih mengenaskan. Tanpa ampun, Yi Chen langsung menghajarnya menggunakan tongkat pelindung, sambil menjerit kesakitan, yang berteriak histeris, bahwa pamannya adalah Tanga. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kalau kau membunuhku, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Yi Chen terkekel, dan mengejek bahwa, yang ternyata sangat berbakat dalam menerima pukulan. Karena panik ingin selamat, yang langsung berteriak cepat. Gadis itu punya liontin giok yang luar biasa, aku akan mengambilnya, dan memberikannya padamu. Kalau kau melepaskanku, aku akan melupakan semua kejadian hari ini. Nio bertanya dengan sangat tenang, apakah kau benar-benar akan melupakannya? Yang langsung bersumpah demi nama pamannya, Tanga, bahwa dia akan melupakan semuanya, dan tidak menceritakan sepatah kata pun. Tapi dalam hati dia menyeringai puas, karena umpannya dimakan. Yang penting dia bisa keluar dari sini hidup-hidup dulu. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah melaporkan semuanya pada sang paman, agar Yi Chen tewas mengenaskan. Sayangnya, Yi Chen sudah membaca kebohongannya, dan tanpa ragu langsung melancarkan serangan dahsyat berikutnya. Yang menjerit ketakutan, dan bertanya, apakah Yi Chen sudah gila, karena pamannya pasti akan membalas dendam. Yi Chen menatapnya datar lalu bertanya balik, apakah anggota keluarga Jin sempat memohon ampun saat dibantai olehnya? Yang meraung marah, berani-beraninya menyamakan dirinya yang jenius, bela diri dan keponakan Tanga dengan mereka.
Ichen menghela napas, dia memuji rasa sayang yang pada pamannya, dan berjanji dalam sebulan sang paman akan menyusulnya. Hanya dengan satu hantaman, Ichen langsung mengakhiri hidup yang di tempat. Sambil menatap mayat itu, dia berbisik pelan bahwa ini demi membalaskan dendam keluarga Jade. Lisa pun akhirnya bisa bernapas lega. Semuanya akhirnya selesai juga. Ichen memberikan pil obat padanya agar kondisinya membaik. Lalu bertanya apa rencana Lisa selanjutnya setelah keluarga Jin tiada. Mendengar pertanyaan itu, Lisa langsung menundukkan kepalanya dengan lesu. Meskipun selamat hari ini, dia merasa tidak akan bertahan lama karena kematian yang menjadikannya tersangka utama yang pasti diburu Tang. Ichen menyuruhnya ikut dengannya agar Lucu bisa membuatkan identitas baru untuknya. Ichen berjanji akan melakukan segalanya agar Teng tidak bisa menemukannya. Lisa pun setuju dan mempercayainya sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, obat-obatan buatan Ichen benar-benar mendominasi seluruh pasar. Baik online maupun offline, semua orang sibuk membicarakan produk perusahaan Tencent. Hanya dalam 5 hari saja, perusahaan berhasil meraup penjualan lebih dari 100 juta dolar dari krim anti penuaan dan pil mujarab mereka. Terutama produk pilnya yang sukses memecahkan semua rekor penjualan sebelumnya. Padahal kapasitas produksi grup Tencent sangat besar, tapi semua produk ludes terjual pada hari kelima. Permintaan membeludak sampai orang di pasar gelap rela membayar 5 kali lipat demi pil itu. Nah, sekarang kita intip situasi di kediaman keluarga Gia. Ji Hong bertanya, apakah grup Tencent itu milik bocah bernama Ichen? Ibu Ruo mengangguk dan membenarkan bahwa meski sekarang masih kecil, dia menjamin perusahaan itu akan menjadi raksasa dalam setahun. Ji Hong menghela napas dan menggoda bahwa taruhan tentang Ichen sepertinya sudah kalah. Ibu Ruo tersenyum pasrah, mengakui kehebatan pemuda itu yang pencapaiannya bahkan tidak bisa dia bayangkan lagi sekarang. Ayah Ruo menimpali bahwa Ichen sangat kuat dan Ruo juga menyukainya. Andai saja situasi keluarga Gie tidak serumit ini, semuanya pasti akan berjalan dengan sangat sempurna. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang mereka. Menyindir ucapan sempurna pamannya. Baru ditinggal beberapa hari saja, mereka sudah berencana menikahkan tunangannya dengan orang lain. Sontak semua orang berbalik karena sangat terkejut. Ji Hong berseru kaget melihat kedatangan Tuan Muda Qin. Dalam hatinya dia panik karena mendengar keluarga Qin baru kembali dari Gunung Emei, yang berarti mereka mungkin sudah tahu keributan di pesta ulang tahun Ruo. Tuan Muda Qin mencibir bahwa jika dia tidak segera kembali dari Gunung Emei, dia tidak akan pernah tahu rencana busuk yang mereka susun di belakangnya. Ibu Ruo langsung memohon agar Tuan Muda Qin mengampuni suaminya, tapi Qin mengabaikannya dan menyuruh membawa Ruo ke hadapannya. Tepat saat itu, Nenek Ruo masuk dan bertanya dengan lembut, mengapa mereka bertengkar. Ibu Ruo buru-buru menyuruh ibunya pergi, karena tempat itu tidak aman. Qin menatap si wanita tua lalu tanpa peringatan langsung melepaskan gelombang energi dalam yang menghantam sang nenek dengan keras. Nenek Ruo langsung pingsan seketika, membuat ibunya histeris ketakutan. Qin tersenyum kejam dan berkata bahwa dia baru saja menanamkan energi mematikan ke dalam tubuh si nenek tua itu. Energi itu akan perlahan menggerogoti organ dalamnya. Jika tidak ingin melihatnya mati, bawa Ruo kembali sekarang juga, atau mereka hanya akan membawa pulang sang nenek di dalam peti mati. Di sisi lain, Ruo dan Sunny baru saja menyelesaikan hari kerja mereka yang sangat melelahkan. Ichen memberikan sebotol air pada mereka berdua sambil memuji kerja keras mereka hari ini. Ruo cemberut dan mengeluh bahwa bos mana tahu susahnya menjadi karyawan. Mengurus produk yang selalu ludes terjual itu sangat melelahkan. Sampai-sampai mereka tidak punya waktu luang bahkan hanya untuk sekadar minum air. Sunny ikut menghela napas, mengakui bahwa bagian pemasaran memang sangat menguras tenaga. Ichen pun tertawa pasrah, lalu menyuruh mereka berdua minum dan beristirahat setelah bekerja keras. Ichen sudah menduga pasar akan heboh karena obat itu diracik oleh seorang kultivator. Tapi dia juga harus bersiap, karena musuhnya di Jiangnan sudah terlalu banyak dan harus segera diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah sampai ke ibu kota Wadus. Mendadak Ruo menangis histeris setelah menerima telepon dari ayahnya tentang kondisi neneknya, lalu langsung berlari keluar kantor. Ichen mengernyit heran memikirkan apa yang terjadi pada Ruo. Sunny menggeleng tidak tahu dan buru-buru menyusul untuk mengembalikan tas Ruo yang tertinggal. Segera setelah Sunny pergi, Ichen langsung menghubungi Ling Tian. Ichen menyuruhnya mencari tahu situasi keluarga Gia
dan segera mengabarinya jika ada masalah. Ling Tian menjawab bahwa karena hubungan dekat Ichen dengan Ruo, mereka memang sudah memantau keluarga itu. Orang tua Ruo baru saja membawa neneknya ke rumah sakit, jadi pasti terjadi sesuatu yang sangat serius. Ichen mengernyit heran karena sang nenek terlihat sangat sehat saat pesta ulang tahun kemarin. Walau sudah lanjut usia, penyakit mendadak memang bisa saja terjadi. Namun Ling Tian menambahkan bahwa ada hal penting lain yang harus segera Ichen ketahui saat ini. Keluarga Qin dari Jiangnan sudah kembali dari Gunung Emei dan pasti mengincar Ichen setelah kekacauan di pesta ulang tahun. Ditambah lagi, ada beberapa kekuatan tersembunyi lain yang mulai bergerak memusuhinya. Ling Tian menawarkan bantuan pengawalan atau setidaknya sopir pribadinya agar perjalanan Ichen lebih mudah. Namun Ichen menolak karena dia sudah memiliki Den yang sangat mumpuni dalam menghadapi situasi bahaya seperti ini. Setelah menutup telepon, Ichen membatin bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat drastis. Makam kedua juga sudah mulai bereaksi, dan dalam beberapa hari ke depan, dia pasti akan cukup kuat untuk membukanya. Tepat saat itu, Sunny kembali dan Ichen bertanya, apakah dia berhasil mengejar Ruo? Sunny menghela napas pasrah, menceritakan bahwa Ruo langsung pergi naik taksi dan tidak menjawab semua panggilannya. Saat jalan kembali, pihak Shanghai meneleponnya dan mengabarkan bahwa permintaan produk di Jiangnan melonjak drastis. Mereka berencana segera membuka kantor pusat di sana. Jadi Sunny harus pergi ke perusahaan untuk mengawasi semuanya. Ichen tersenyum mendengar rencana itu. Kebetulan dia juga memang berencana pergi ke Jiangnan dalam waktu dekat. Dalam hati dia menyeringai puas, merasa takdir sedang menuntunnya untuk menyapu bersih asosiasi bela diri Jiangnan sekalian. Keesokan harinya, Deng bertanya apakah Tuan siap berangkat. Ichen pun mengangguk setuju dan perjalanan mereka ke Jiangnan pun dimulai, hingga akhirnya tiba di sebuah mansion pegunungan yang sangat megah. Deng melihat sekeliling dengan takjub, memuji kemegahan mansion yang tidak bisa dibeli dengan uang saja itu. Kepemilikan properti di kawasan elit tersebut jelas membutuhkan pengaruh besar dan koneksi tingkat tinggi yang luar biasa. Deng memuji Tuan Yi yang selalu penuh kejutan. Ichen tersenyum ramah. Ini berkat temannya. Mari masuk dan sarapan setelah kau lelah menyetir seharian. Deng menolak halus, karena harus segera melapor balik pada ketua instrukturnya lalu pamit pergi. Tepat saat itu, ponsel Ichen berdering keras menampilkan panggilan masuk dari Jiming. Ichen membatin kalau dia sampai lupa tentang Jiming yang langsung pulang setelah pesta ulang tahun Ruo selesai. Di telepon, Jiming bertanya, apakah gurunya itu masih berada di kota Jiangchen. Jiming mengaku ada hal penting yang harus disampaikan. Ichen menyuruhnya bicara, dan Jiming menjelaskan bahwa kepala keluarga Wu ingin menemuinya, walau menurutnya pertemuan itu bukanlah ide yang baik untuk gurunya. Kalau kau tidak mau datang, tidak apa-apa, aku akan mencari alasan lain. Ichen berpikir dalam hati, Jiming sangat setia padaku, dia sudah membuktikannya di hari ulang tahun Ruo. Apa keluarga Qin menekan keluarga Wu, lalu keluarga Wu melimpahkan semua tekanan itu pada Jiming, mungkin dia sudah tidak tahan lagi. Makanya akhirnya dia meneleponku. Ichen menjawab, kirimkan alamatnya. Aku segera ke sana. Dia tersenyum tipis. Jiming adalah bawahanku, tidak ada yang boleh menindas orang-orangku. Tak lama kemudian, Ichen tiba di kediaman keluarga Wu. Dia melihat sekeliling lalu berkata, jadi keluarga bela diri pertama yang kukunjungi di Jiangnan adalah keluarga Wu. Jiming langsung menyahut, Tuan, Anda harusnya tidak datang ke sini. Keluarga Wu dan keluarga Qin sedang bersih tegang beberapa hari ini. Perang bisa pecah di antara mereka kapan saja, gara-gara itu. Kepala keluarga sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Aku takut dia akan menyerangmu. Ichen menjawab dengan tenang. Sebelum dia membuat kesalahan dengan memprovokasiku, lebih baik aku menemuinya langsung. Kalau tidak, aku tidak akan peduli lagi. Kalau ini adalah keluargamu, Jiming melanjutkan, perwakilan kuat dari asosiasi bela diri akan datang hari ini. Dia datang untuk menengahi konflik di antara kedua keluarga kita. Semoga dengan kehadirannya, kepala keluarga tidak akan bertindak terlalu jauh. Ichen mengangguk lalu berjalan masuk ke dalam. Di dalam aula, dia melihat kepala keluarga Wu, yaitu Wu Kan, berdiri di samping putrinya. Wu Jin membatin. Jadi ini Ichen, pria yang membuat paman Jiming bersumpah setia. Dia pasti orang yang sangat kuat. Jadi kau yang bernama Ichen? Ichen tersenyum manis. Melihat wajahmu, kau pasti kepala keluarga Wu. Salah satu tetua langsung membentak, kau cuma bocah ingusan.
Beraninya bicara begitu sombong pada kepala keluarga kami. Kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padanya. Li Chen menjawab dengan dingin. Apa dia guruku? Kenapa aku harus menghormatinya? Dan satu hal lagi, tunjuk jarimu padaku sekali lagi, maka akan kupatahkan. Tetua itu berteriak. Dari mana datangnya semua kesombonganmu itu? Jiming segera melerai. Tetua Lo Chen, tenanglah, memang begitu sifat tuanku. Dia tidak hanya berbicara seperti ini, padamu saja. Lo Chen mencibir. Minggir kau Jiming. Apa kau masih anggota keluarga Wu? Atau kau sudah jadi anjing bocah ini? Aku tidak menyangka Master Agung peringkat 500 bisa jatuh sekeji ini. Tatapan Jiming langsung berubah dingin. Kau boleh menghinaku sesukamu. Tapi jika kau berani menghina tuanku lagi, aku pastikan kau membayarnya dengan nyawamu sendiri. Lo Chen tertawa meremehkan. Lihatlah dirimu, malah menjadi setir pada orang luar. Tiba-tiba saja, sang kepala keluarga melepaskan aura tekanannya yang luar biasa dahsyat, membuat semua orang di aula seketika terdiam, bukan menatap tajam ke arah Yi Chen. Bocah, aku tidak mengerti kenapa Jiming begitu menghormatimu, tapi gara-gara kau, konflik antara keluarga Wu dan keluarga Qin sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan memaafkanmu, dan untuk anak seusiamu, kesombonganmu itu sangat berbahaya. Hari di saat kau bertemu orang yang lebih kuat darimu, adalah hari kematianmu. Para tetua tersenyum penuh percaya diri, kepala keluarga sudah melepaskan auranya. Bocah ini pasti akan langsung berlutut dalam hitungan detik. Lalu dia akan menyadari kesalahan fatalnya. Tapi tunggu dulu, Yi Chen hanya tersenyum tipis, lalu melepaskan tekanan jiwa miliknya sendiri. Seketika membuat seluruh aura pertahanan bukan langsung hancur berkeping-keping tanpa sisa. Semua orang langsung mematung tidak percaya. Dia menghancurkan aura kepala keluarga dengan begitu mudah. Padahal kepala keluarga kita hanya selisih 3 peringkat dari Tang dalam daftar Master Agung Nasional. Bagaimana mungkin pemuda seumur ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan? Wu Jin menatap Yi Chen dengan penuh kekaguman. Pria ini luar biasa, bukan lalu berkata, Yi Chen, kuakui kau kuat, tapi siapa pelindungmu? Kau sendirian di sini. Jika kau berani melawan keluarga Qin yang begitu kuat, kau tidak akan selamat. Yi Chen menjawab dengan sangat santai, aku tidak datang ke sini untuk meminta bantuanmu, aku datang untuk menegaskan satu hal. Segala urusan antara aku dan keluarga Qin adalah urusanku sendiri. Kalau kalian takut menghadapi mereka, menyingkir saja aku yang akan bertanggung jawab penuh. Lo Chen mencibir, memangnya kau pikir kau ini siapa? Bagaimana caramu melawan keluarga Qin yang perkasa itu? Ini bukan kota Jiangchen. Jika kau bertingkah di sini sama seperti di sana, nyawamu akan melayang, bukan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat berhenti. Cukup. Karena dia sendiri yang memilih untuk bertanggung jawab penuh. Maka mulai detik ini, keluarga Wu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Bawa kesombonganmu beserta pengkhianat ini dan pergilah. Para tetua mulai saling berbisik. Jadi Jiming telah diusir dari keluarga kita, sekarang keluarga Qin tidak punya alasan lagi untuk mengincar kita. Suatu hari nanti bocah itu akan menyesal karena menyeret Jiming ke masalah ini, bukan menatap ke arah Jiming. Kau sudah banyak berjasa bagi keluarga ini, makanya aku tidak akan membunuhmu. Tapi mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Wu, pergilah sesukamu. Jiming membungkuk memberikan hormat terakhirnya. Keluarga Wu telah memberiku banyak hal, dan aku berterima kasih untuk semuanya, tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin kukatakan. Dia menunjuk ke arah Yi Chen, suatu hari nanti, Tuan Yi akan berdiri di puncak tertinggi yang tidak akan bisa kalian bayangkan. Hari ini kalian pikir aku sudah menjadi anjingnya. Tapi di masa depan, kalian akan memohon padaku hanya demi bisa menemuinya sekali saja, dan saat hari itu tiba, aku akan mengulangi kata-kata ini tepat di depan wajah kalian semua. Para tetua tertawa mengejek. Lihat betapa sombongnya dia setelah menjadi pelayan orang lain. Dia hanya berusaha menyelamatkan mukanya saja. Yi Chen tersenyum hangat. Kau bukan anjing, siapa-siapa kau adalah rekanku. Ayo kita pergi dari sini. Tidak ada gunanya tinggal bersama orang-orang seperti ini. Tepat di saat itu, Mi melangkah masuk ke dalam aula. Kepala keluarga, maaf saya terlambat. Bukan seketika berdiri menyambutnya. Wakil Presiden Mi, akhirnya Anda tiba juga. Mi hendak menjawab, tapi tunggu sampai kalian melihat reaksinya. Saat menyadari keberadaan Yi Chen di sana, wajahnya seketika memucat seraya menyampainya dengan hormat, membuat semua orang di aula terperangah tidak percaya. Kenapa dia begitu menghormati Yi Chen? Apa sebenarnya kehebatan pemuda ini?
Di Chen hanya melambaikan tangannya dengan santai. Silakan selesaikan urusan yang membuatmu datang ke sini. Aku pergi dulu. Semua orang menonton dengan tatapan tidak percaya. Orang-orang biasanya membawa hadiah tak ternilai demi bisa berbicara dengan Mi selama 10 menit saja. Tapi Yi Chen langsung berbalik pergi setelah bicara sesantai itu padanya. Lebih mengejutkan lagi, Mi sama sekali tidak tersinggung melihat keanehan ini. Bahkan bukan dibuat kehabisan kata-kata, Mi hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Mari kita langsung mulai urusan kita saja." Dalam perjalanan pulang, Yi Chen bertanya, "Kau sudah keluar dari keluarga Wu? Apa rencanamu sekarang?" Jiming menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Aku akan melakukan apapun yang Anda perintahkan, Tuan." Yi Chen tersenyum puas. "Mengikutiku adalah pilihan yang tepat. Cara kau membelaku di hadapan semua orang tadi benar-benar kusukai. Aku berjanji suatu hari nanti keluarga Wu akan sangat menyesal karena telah membuangmu." Yi Chen lalu menyerahkan 10 pil obat beserta manual kultivasi kepadanya. "Ambil 10 pil ini, setelah menggunakannya, kecepatan kultivasimu akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Teknik kultivasi ini sangat cocok untukmu. Lupakan semua hal yang telah kau pelajari sebelum hari ini, dalam 1 bulan, kau akan menjadi sangat kuat, hingga keluarga Qin pun akan takut padamu." Jiming melihat buku manual itu dengan tidak percaya. "Tuan, apa Anda menulis sendiri teknik ini?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. "Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga Wu, tapi begitu aku menjadi beban bagi mereka karena keluarga Qin, mereka membuangku tanpa ragu sedikit pun. Tapi pria ini sama sekali KHNG memperlakukanku seperti seorang pelayan. Dia memperlakukanku seperti rekan sejati." Jiming menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penuh rasa hormat. "Aku bersumpah akan menerobos lautan api demi Anda tanpa ragu." Adegan kemudian beralih ke rumah sakit kota. Ruo bertanya dengan sangat cemas, "Ibu, apa yang terjadi pada nenek? Bukankah dia rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal beberapa hari yang lalu dia masih sangat sehat?" Ibunya membatin dengan perasaan hancur. "Aku tidak bisa menceritakan apa yang dilakukan Qin Xiang padanya. Hatiku sangat pedih karena harus menyerahkan putriku sendiri pada monster itu. Aku gagal sebagai anak dan gagal sebagai seorang ibu." Dia memaksakan senyum lalu berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Pulanglah dan istirahatlah." Ruo mengernyitkan dahinya heran. "Ada yang tidak beres. Ibu pasti menyembunyikan sesuatu dariku." Nenek terbaring di rumah sakit. Bahkan para dokter pun tidak tahu penyakitnya. Ibunya menjawab, "Dia sudah tua, itu saja." Tapi jauh di dalam hati, dia berpikir, jika Ruo tahu yang sebenarnya, dia pasti langsung mendatangi Qin Xiang. "Aku tidak boleh membiarkan dia jatuh ke tangan bajingan itu." Tepat pada saat itu, Qin Xiang masuk dengan seringai sombong di wajahnya. "Tunanganku tersayang, aku mengajakmu bertemu tapi kau menolak. Tapi begitu nenek ini sekarat kau langsung berlari ke sini." Hal itu benar-benar membuat hatiku hancur. Ruo menatapnya dengan penuh amaran. "Jadi kau yang namanya Qin Xiang? Aku tidak peduli kau tuan muda keluarga Qin. Kau tidak berhak menghina nenekku seperti itu." Tanpa aba-aba, Qin Xiang langsung menampar wajah Ruo sambil menyeringai sinis. Dia bilang dia tahu semua kelakuan Ruo belakangan ini. Beruntung tubuh Ruo masih suci, dan cuma itu alasan dia masih dibiarkan bernapas. Kalau tidak, dia sudah menghabisi Ruo sejak lama. Qin Xiang datang cuma untuk memperingatkan kalau kesabarannya sudah habis. Jadwal pernikahan mereka, yang harusnya 5 bulan lagi, kini dimajukan menjadi beberapa hari saja. Dia mau pergi menemui seorang guru hebat di Kundulu, dan akan langsung menikah begitu kembali. Tapi awas saja kalau Ruo berani keluar dari Jiangnan, seluruh keluarganya dan harga dirinya akan dihabisi tanpa sisa. Di hari pernikahan nanti, dia bahkan berjanji membawakan kepala Yi Chen sebagai hadiah. Dia lalu berpamitan pada Ibu Ruo sambil berkata, kalau kunjungan berikutnya, dia akan membawa hadiah yang jauh lebih spektakuler. Begitu dia pergi, Ruo mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia lebih baik mati daripada harus menikah dengannya. Sementara itu, Yi Chen terus mencoba menghubungi Ruo, tapi teleponnya sama sekali tidak pernah diangkat hingga membuatnya curiga. Pasti ada yang tidak beres. Kalau nanti tetap tidak diangkat, dia akan langsung mendatangi rumahnya sendiri. Sementara itu, Yi Chen juga masih terus fokus melanjutkan latihannya. Setelah beberapa hari melatih kekuatannya tanpa henti, dia akhirnya berhasil menembus tahap 2 alam kirung. Begitu berhasil mencapai tahap 3 nanti, dia akhirnya bisa membuka segel kekuatan dari makam kedua. Tiba-tiba saja, ada yang mengetuk pintu rumahnya.
Begitu dibuka, seorang gadis muda langsung memohon agar diizinkan bersembunyi di dalam, karena sedang dikejar orang jahat, tapi Yi Chen langsung menatapnya dengan penuh curiga. Dia menegaskan tidak mempercayai gadis itu dan mengancam akan menghabisinya. Jika berani melangkah masuk tanpa izin, si gadis langsung panik dan memohon agar dipercaya karena dia bukanlah orang jahat. Gadis itu menawarkan sebutir pil obat sebagai imbalan menginap semalam saja. Tapi Yi Chen menolak mentah-mentah, karena situasi di Jong-un belakangan ini sedang sangat kacau dan dia tidak mau cari masalah. Dia tidak mau cari penyakit hanya karena bersikap baik pada orang asing yang sangat mencurigakan ini. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan orang-orang dari arah luar rumahnya. Para pengejar itu berteriak menyuruh mencari ke setiap sudut rumah. Nah, disinilah si gadis mulai panik setengah mati dan langsung menawarkan pedangnya asal diizinkan semalam saja di situ. Mata Yi Chen langsung terbelalak melihat sebuah pedang roh. Meski kondisinya patah, kualitasnya jauh melampaui tongkat miliknya saat ini. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun mengizinkan gadis itu untuk masuk. Begitu masuk, Yi Chen langsung mencium bau darah yang sangat menyengat dari tubuhnya. Dia menduga gadis ini baru saja melewati pertarungan yang sangat brutal dan identitasnya pasti bukan orang biasa. Saat ditanya bagaimana bisa menemukan tempat ini, si gadis menjawab kalau dia merasakan aura yang sangat kuat di rumah ini, sehingga dia yakin ada kultivator hebat yang tinggal di sini. Yi Chen tersenyum memuji kecerdasannya, lalu memintanya untuk melepaskannya. Si gadis langsung panik dan bertanya apa yang harus dilepas, membuat Yi Chen diam-diam merasa gemas sendiri dalam hati. Padahal maksud Yi Chen adalah topengnya. Karena jika tidak dilepas, napas gadis itu akan semakin sesat. Dengan wajah memerah, si gadis menegaskan tidak akan memberikan hal lain karena pedangnya sudah diserahkan. Yi Chen tidak peduli dan langsung bergerak melepas topeng itu sendiri. Sedetik kemudian, dia langsung dibuat terpaku melihat wajah si gadis yang ternyata sangat cantik luar biasa. Dia juga menyadari ada tanda aneh di antara alisnya, tapi belum sempat berpikir jauh. Pintu rumah kembali diketuk keras. Saat si gadis panik ketakutan, Yi Chen menyuruhnya untuk tetap tenang di dalam. Begitu pintu dibuka, orang di luar langsung bertanya, apakah ada orang mencurigakan lewat? Yi Chen dengan santai menjawab, kalau mereka sendirilah yang terlihat sangat mencurigakan sambil diam-diam memperhatikan mereka. Ternyata mereka semua adalah petarung tingkat setengah Grandmaster, dan sang pemimpin bahkan seorang Grandmaster sejati. Pemimpinnya tertawa dan meyakinkan kalau mereka bukanlah orang jahat yang harus ditakuti. Mereka meminta izin menggeledah rumah dan menyuruh anggota bernama PKP untuk maju memeriksa. Tapi belum sempat melangkah masuk, Yi Chen sudah langsung menendangnya hingga terpental jauh tanpa ampun. Sontak semua orang langsung emosi melihatnya. Yi Chen dengan tatapan dingin langsung membuat garis pembatas di tanah, lalu mengancam akan menghabisi siapa saja yang berani melewati garis tersebut. Sang pemimpin buru-buru menjelaskan kalau mereka dari keluarga Zhang di Jiangnan yang sedang memburu pembunuh pemimpin mereka. Dia menegaskan kalau mereka sama sekali tidak bermaksud mencari keributan. Apalagi bermusuhan dengan keluarga Zhang bukanlah pilihan yang bijak. Tapi Yi Chen justru menyuruh mereka membuka mata lebar-lebar sebelum sang pemimpin mendadak menyadari adanya lencana Komandan Dragon Soul di bajunya. Wajahnya langsung pucat pasi setelah tahu pria di hadapannya adalah Komandan Dragon Soul tingkat tinggi. Dia pun langsung membungkuk gemetar dan memohon maaf atas kelancangan anak buahnya. Mereka sadar tidak mungkin bisa menggeledah rumah milik orang sekuat ini. Yi Chen pun memberi peringatan keras kalau dia akan langsung menghajar mereka semua jika berani terlihat di sekitar sini lagi. Setelah kelompok itu pergi, Yi Chen mendapati kondisi gadis itu yang semakin parah akibat racun. Saat ditanya namanya, gadis itu menjawab lirik kalau namanya adalah Lu Han Huang. Lu Han Huang berencana pergi begitu pagi tiba, tapi Yi Chen mendadak menatapnya dingin, lalu menyuruhnya untuk melepaskannya. Lu Han Huang bingung karena topengnya sudah dilepas, tapi Yi Chen menegaskan untuk melepas pakaiannya. Wajah Lu Han Huang langsung memerah padam dan menuduh Yi Chen sebagai pria mesum, tapi Yi Chen hanya menghela napas kesal sambil menjelaskan kalau racun di tubuhnya sudah menyebar sangat parah. Jika tidak diobati sekarang, dia akan mati mengenaskan di rumah barunya. Lu Han Huang pun bertanya dengan sangat ragu, apakah Yi Chen benar-benar bisa menyembuhkannya. Membuat Yi Chen tersenyum tipis. Dia menegaskan kalau dirinya bukan cuma ahli bela diri, tapi juga seorang tabib hebat. Waduh,
Momen ini mulai canggung saat Luhan Huang terus meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Apalagi saat Yi Chen bertanya dari mana asal lukanya sambil mendekat. Dengan malu-malu dia mengeluh, karena jarak mereka terlalu dekat. Tapi Yi Chen membalas bagaimana mungkin dia mengobati dari kejauhan. Awalnya dia pikir obat saja cukup, tapi ternyata dia harus menyentuhnya langsung demi membersihkan sisa racun tersebut. Dia pun mulai mengobati luka gadis itu dengan sangat hati-hati agar racunnya hilang sepenuhnya. Luhan Huang merasakan kehangatan yang sangat nyaman di tubuhnya dan sadar kalau Yi Chen murni mengobatinya. Begitu selesai melakukan pengobatan, Yi Chen pun langsung beranjak berdiri kembali. Dia menyuruhnya istirahat malam ini, lalu pergi besok pagi. Luhan Huang tersenyum berterima kasih. Keesokan paginya, Yi Chen mendapati kalau gadis itu ternyata sudah pergi meninggalkan rumahnya. Gadis itu meninggalkan pedang patah tadi bersama secarik surat ucapan terima kasih. Yi Chen tersenyum kecil, lalu mulai mengamati pedang tersebut yang ternyata menyimpan aura yang jauh lebih luar biasa. Jika saat patah saja kekuatannya sahabat ini, bayangkan jika nanti berhasil diperbaiki sepenuhnya. Sambil menggenggamnya perlahan, Yi Chen memutuskan untuk memberi nama pedang itu sebagai Dragon Slayer Sword. Rasanya sangat aneh, karena begitu menggenggamnya, dia merasa ada ikatan batin yang sangat kuat. Energinya selaras sempurna dengan aliran kekuatannya, seolah-olah pedang legendaris ini memang sengaja diciptakan khusus untuknya. Sementara itu, Luhan Huang terlihat sedang bermeditasi di tempat lain. Dia mengagumi kehebatan obat dan teknik pengobatan Yi Chen yang membuat kecepatan kultivasinya melesat jauh lebih cepat daripada biasanya. Awalnya dia menduga pria itu adalah master legendaris, tapi info terbaru menunjukkan kalau dia cuma pemuda biasa dari keluarga kecil di Jiangchong. Namun keahlian tangannya memang tidak bisa diremehkan. Tapi sedetik kemudian, dia mendadak tersentak kaget. Dia sadar kalau mereka bertemu lagi nanti, Yi Chen pasti akan sangat marah karena menyadari